Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 8 Juni 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, dengan membawa poster dan spanduk, puluhan organisasi kepemudaan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Simalungun. Aksi unjuk rasa organisasi kepemudaan ini menuntut pihak Kejaksaan Simalungun untuk menuntaskan masalah dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Puluhan warga yang tergabung dalam organisasi kepemudaan ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Simalungun. Mereka meminta Kejaksaan Simalungun untuk melakukan proses hukum terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Simalungun. Pada tuntutannya, para pengunjuk rasa ini meminta Kejaksaan Simalungun untuk melakukan pengusutan secara tuntas terkait kasus dugaan korupsi dana operasional sekolah pada 49 sekolah dasar di Kabupaten Simalungun yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kasih Intel Kejaksaan Simalungun, Osor Olodaif, yang menemui para pengunjuk rasa dan menandatangani kesepakatan untuk menuntaskan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Simalungun. Dikatakan saat ini pihak Kejaksaan Simalungun telah mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemanggilan terhadap para saksi atas kasus dugaan korupsi tersebut. Kami juga lagi mengumpulkan data dokumen dari pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, kita dalam penegakan hukum yang perlu kita perhatikan pertama kali apa? Azas praduga tidak bersalah. Jadi kita juga belum bisa mengambil kesimpulan, tapi kami optimis apapun nanti hasil pengumpulan data dan keterangan dari kami, nanti akan kami sampaikan sama kawan-kawan media. Kasih Intel Kejaksaan Simalungun menambahkan pihaknya serius untuk menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Simalungun, dibuktikan dengan mengumpulkan alat bukti dan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Pemirsa, polemik atas bangunan pihak swasta yang menggunakan bantaran daerah aliran Sungai Das Simate-Bate. Warga Banjar Ganjang, Kelurahan Pardede, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, keberatan atas bangunan tersebut. Beginilah situasi dan kondisi di seputaran daerah aliran Sungai Simate-Bate. Pantauan di lapangan terlihat bangunan swasta yang menggunakan bantaran sungai. Ketua LKMK Kelurahan Pardede Onan Sumando Pardede mengatakan terkait keberadaan warga atas bangunan yang menggunakan daerah aliran Sungai Simate-Bate telah disampaikan pada setiap musrenbang kelurahan. Namun, hingga saat ini belum ada penanganan yang optimal dari pemerintah Kabupaten Toba. Sebelumnya, Das Simate-Bate pada awalnya dengan lebar 7 hingga 9 meter. Namun, saat ini hanya tinggal kurang lebih 2 meter yang diakibatkan adanya bangunan yang menggunakan badan sungai. Air yang mengalir di daerah aliran Sungai Simate-Bate bersumber dari persawahan warga. Kurang lebih 400 hektar dan saat hujan deras sering terjadi banjir bandang. Dengan adanya bangunan di atas Das Simate-Bate, pihak swasta tersebut berdalih bahwa bangunan tersebut untuk fokus keselamatan para siswa. Namun pelebaran tembok bangunan tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan warga sekitar dan pemerintahan kelurahan. Pihak swasta tersebut kurang memahami peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ya, tadi bangunannya dulu di stop dulu sementara dan itu udah kita serahkan ke PUPR supaya bisa dapat membantu masyarakat dari Kelurahan Pardedonan dan membersihkan sungai aliran das di Kelurahan Pardedonan. Ya, supaya sesuai dengan aturan Pak dibersihkan sungai seluruhnya das. Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Toba, Peter Pangaribuan, mengatakan pihaknya bersama-sama mencari solusi sesuai dengan perda yang berlaku di Kabupaten Toba. Untuk saat ini, pelaksanaan pembangunan di daerah Das Simate-Bate akan diberhentikan sesuai dengan kesepakatan warga dengan pihak swasta. Bangunan tersebut akan dikembalikan seperti semula.
Dalam hal ini mereka ada kesalahan, tidak ada izin mereka ataupun rekomendasi mereka atau teknis daripada yang berkompeten. Sesuai dengan rapat tadi, rapat koordinasi tadi, kita usahakanlah kita laporkan ke pimpinan kita bahwa di sana ada kendala begini. Ya apalagi dikhawatirkan nanti di waktu musim hujan itu menjadi satu kendala. Namun dalam ini nanti kita teruskan kita atas menjadi prioritas gitu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pekerja proyek jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir ditemukan tim SAR Parapat meninggal dunia setelah sehari sebelumnya tenggelam di Danau Toba. Korban tenggelam pada saat berenang bersama 3 rekan kerjanya di perairan Danau Toba. Aljab Maulana, warga Ciamis, Jawa Barat, yang merupakan salah seorang pekerja pembangunan proyek jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir, tenggelam di Danau Toba saat sedang asik berenang bersama 3 rekan kerjanya. Korban baru ditemukan sehari kemudian setelah tim SAR Parapat bersama petugas kepolisian dan TNI melakukan pencarian korban dengan melakukan penyelaman menyisir lokasi tenggelamnya korban. Koordinator tim SAR Parapat Hisar Turnip mengatakan korban ditemukan di kedalaman 5 meter dari lokasi tenggelamnya korban. Saat korban ditemukan itu, packingnya itu di permukaan air, bukan di dalam, di dasar gitu. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, posisi di kedalaman kurang lebih 5 meter. Dan 5 meter juga dari posisi diduga kejadian itu di arah selatan. Korban yang berhasil ditemukan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pangururan Kabupaten Samosir untuk dilakukan otopsi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satreskrim Polres Labuhan Batu mengamankan 4 orang dari kelompok remaja pelaku penganiayaan. 3 diantaranya masih di bawah umur. Dari lokasi kejadian, polisi mendapatkan sebilah parang dan kayu beroti yang dijadikan sebagai barang bukti dan rekaman CCTV. 4 dari belasan remaja pelaku penganiayaan terhadap korban Abdillah Pasha Batubara, 19 tahun, yang terjadi di SPBU Hokli, Rantau Prapat, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhan Batu. Dari peristiwa penganiayaan ini, korban mengalami luka pada tubuhnya dan sempat mendapatkan perawatan medis. Keempat tersangka tertangkap dari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu, AKP Rusdi Marzuki, menyebutkan 3 dari 4 tersangka pelaku penganiayaan ini akan dilakukan upaya direversi. Mengingat masih di bawah umur, sementara untuk para pelaku lainnya masih dalam pengerjaan. Dari hasil penyelidikan awal, penyebab penganiayaan merupakan ketersinggungan di media sosial. Untuk pelaku yang sudah kita amankan, inisialnya adalah S, I, A, dan D. Untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 170 ayat 2, 351 ayat 2, dan karena ada beberapa tersangka anak-anak, nanti akan kita laksanakan diversi terhadap anak-anak tersebut. Pemirsa, guna mengantisipasi dini potensi penularan penyakit mulut dan kuku pada ternak hewan yang dipasarkan di Pasar Hewan Siborong-Borong, Dinas Ketahanan Pangan dan Taput melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang diperjualbelikan. Selain itu, mencegah masuknya ternak dari luar daerah, ternak yang masuk ke pasar hewan wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada ternak hewan seperti sapi dan kerbau yang terjadi di sejumlah daerah terus diantisipasi. Seperti halnya di salah satu pasar hewan terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara, yakni di Pasar Hewan Siborong-Borong. Pagi tadi sejumlah petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Taput melakukan monitoring untuk memastikan kondisi ternak yang dijual di pasar dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengidap penyakit hewan menular. Selain monitoring dan antisipasi dini terhadap kondisi ternak yang akan dijual di Pasar Hewan Siborong-Borong, juga dilakukan pemeriksaan kondisi hewan dan pemeriksaan sejumlah dokumen surat keterangan kesehatan hewan sebagai syarat wajib saat memasuki pasar hewan. Selain itu, bagi pemilik ternak yang memasuki pasar, wajib menyertakan surat keterangan kesehatan hewan sebagai bukti hewan ternak yang masuk dari sejumlah kabupaten lain dari luar Taput dalam keadaan sehat.
Hingga saat ini berdasarkan hasil monitoring Dinas Peternakan Taput, sejumlah ternak dari daerah yang dijual oleh para peternak di Pasar Hewan Siborong-Borong serta di kalangan peternak belum ditemukan adanya penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Taput, Lambok Sinaga, selain memantau rutin ternak yang masuk ke pasar hewan, juga memantau pemilik hewan yang memasok ternak pada saat operasional pasar. Kita mengadakan checkpoint untuk masuk ke pasar hewan terkait PMK. Kita memeriksa SKKH dari luar Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan melalui petugas-petugas ataupun dokter hewan yang berwenang untuk pemeriksaan PMK. Pemirsa, kawasan Sopo Surung Balige dikenal sebagai sentral kota pendidikan di Kabupaten Toba sejak dahulu hingga saat ini. Di seputaran Sopo Surung Balige ini terdapat berbagai sekolah dari tingkat SMP, SMA, dan SMK. Ribuan para pelajar menimba ilmu dari berbagai kecamatan. Dari pantauan di lapangan, setiap siswa pulang dari sekolah kerap terjadi perkelahian atau tawuran sesama pelajar, diduga akibat kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Toba, Herianto Butar-Butar, membenarkan hal ini. Pihaknya sering melihat perkelahian sesama pelajar di Sopo Surung Balige. Berulang kali telah dilakukan operasi kasih sayang untuk menertibkan para pelajar yang bolos dari sekolah, sekaligus memantau situasi keamanan untuk mengantisipasi perkelahian antar pelajar. Selain mengawasi dan memantau di lapangan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Toba senantiasa menghimbau para pelajar mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Toba. Kepala Satpol PP Toba, Herianto, mengakui sosialisasi ini belum sepenuhnya menyadarkan para pelajar. Bimbingan dari orang tua dan pihak sekolah sangat diperlukan. Pihak Satpol PP Kabupaten Toba masih kekurangan tenaga personil di lapangan saat melakukan patroli di setiap kecamatan. Pihaknya berjanji akan melakukan konsentrasi pengawasan di seputaran Sopo Surung Balige dan di kawasan sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadi perkelahian ataupun tawuran sesama pelajar. Sering terjadi pergesekan, bahkan tawuran. Dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengantisipasi hal tersebut, mendatangi beberapa sekolah, menghimbau kepada para siswa agar benar-benar melaksanakan pembelajaran dengan baik, tidak berkelahi, tidak tawuran, tidak membawa senjata tajam, dan hal-hal kenakalan remaja yang lainnya. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk kelancaran keberangkatan calon jemaah haji, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan dukungan dalam bentuk doa agar siap melakukan ibadah haji secara lahir dan batin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga memberikan tepung tawar sebagai motivasi dan semangat bagi para calon jemaah haji. Kegiatan doa dan tepung tawar kepada calon jemaah haji Sumatera Utara dilaksanakan di kantor Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan. Tahun ini ada sebanyak 3.777 calon jemaah haji asal Sumatera Utara, terbagi dalam 10 kloter yang akan berangkat ke Tanah Suci. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan kegiatan jemaah haji tahun ini haruslah disyukuri karena setelah masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang melanda selama 2 tahun ini, ibadah haji dapat terselenggarakan dengan baik. Gubsu Edi Rahmayadi juga meminta kepada para calon jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji agar dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi juga mengingatkan kepada calon jemaah haji agar dapat menyesuaikan kondisi dengan baik karena cuaca di Tanah Suci sedang berada di angka 40 derajat Celcius. Untuk calon-calon haji dan hajah kita, ini semua sehat dan sudah memenuhi persyaratan. Lalu diingatkan dan diberikan edukasi, mensosialisasi kondisi terakhir di Arab Saudi sana. Mereka sudah tahu dan insya Allah mereka mentaatinya. Karena mereka di sana, beliau-beliau itu di sana adalah ibadah. Haji itu adalah undangan Allah. Yang penting orang itu sudah berniat. Kalau terus menjadikan suatu aturan yang membuat orang itu tak berangkat, itu sudah sah hukumnya bahwa dia sudah haji. Jadi untuk saudara-saudaraku diatur oleh negara kita ini karena sayang dengan kondisi real yang membuat orang-orang yang sudah menginginkannya tak harus berangkat. Tapi yakinlah Allah Maha Tahu. Pada 10 Juni 2022 mendatang, calon jemaah haji akan melakukan manasik haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, Makkah di Asrama Haji, Kota Medan. Pemirsa, sekelompok pemuda tergabung dalam pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara Selasa sore melaksanakan deklarasi menolak paham radikalisme dan intoleran di Indonesia. Aksi PW Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara merupakan sebagai wujud mendukung pemerintah menolak ancaman perpecahan persatuan dan kesatuan, khususnya bagi kalangan pelajar di Indonesia. Deklarasi menolak paham radikalisme dan intoleran oleh pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara dilaksanakan di Jalan Katamso Medan, menyuarakan mengutuk segala bentuk kekerasan, mengatasnamakan identitas dan suatu golongan dinilai mengganggu stabilitas nasional maupun menimbulkan terjadinya perpecahan. Kebulatan tekad menolak paham radikalisme dan intoleran diharapkan hingga ke berbagai komponen masyarakat dari tingkat pendidikan sekolah, kampus, lembaga pemerintahan. Sebagai generasi penerus bangsa, mengajak untuk bersama dengan pemerintah dan Polri sebagai sektor terdepan penegak hukum menjaga keamanan dan kesatuan NKRI harga mati. Bertujuan sebagai ikhtiar kami dalam kontribusi membantu pemerintah serta Polri dalam pencegahan paham radikalisme serta sikap intoleran terutama di kalangan pelajar yang ada di Sumatera Utara. Serta dalam harapan di kegiatan ini kami berharap semoga ini menjadikan langkah awal kami serta di kalangan pelajar untuk bisa lebih kritis dalam mencegah paham radikalisme serta sikap intoleran untuk menjaga keutuhan berbangsa serta bernegara. Aksi penolakan paham radikalisme dan intoleran harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat di Indonesia dengan memahami kandungan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, paham radikalisme dan intoleransi menjadi ancaman bagi suatu negara,
khususnya di Indonesia, karena mempengaruhi terjadinya perpecahan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dalam kebinekaan. Guna menangkal paham radikalisme dan intoleransi tersebut dibutuhkan pergerakan bersatu untuk melawan dari ancaman tersebut dimulai dari generasi muda hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Pemuda memiliki peranan penting untuk dilibatkan dalam melawan radikalisme dan intoleransi karena mereka sebagai generasi muda mendominasi dalam mencari informasi melalui dunia maya. Pada era digitalisasi, seharusnya dicermati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar, karena informasi yang diberikan begitu cepat. Oleh karena itu, penting sekali peranan kaum milenial dilibatkan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme maupun intoleransi untuk perwujudan pembangunan nasional di masa mendatang. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan musuh bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi serta konsensus dasar negara. Teroris merupakan kejahatan extraordinary dan kejahatan transnasional, sehingga setiap negara perlu mengantisipasi sedini mungkin. Guna menangkal paham radikalisme dan intoleransi pada generasi muda, pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara mengajak untuk bersatu, merapatkan barisan, menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka kebinekaan menuju masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera. Kegiatan diskusi dalam sebuah forum untuk membahas bagaimana peran kita sebagai organisasi pelajar dalam menjaga paham-paham radikalisme serta sikap-sikap intoleran yang hari ini sangat marak terjadi, terutama di kalangan pelajar. Jadi ini juga ikhtiar kami dalam membantu pemerintah serta Polri dalam mencegah upaya-upaya tersebut. Dengan deklarasi ini, para pelajar tentu Sumatera Utara juga memiliki sikap serta hal untuk kontribusinya terhadap negara dalam upaya pencegahan paham-paham radikalisme serta sikap intoleran, sehingga kedepannya sebagai generasi penerus bangsa kita bisa lebih bersatu untuk menjaga keutuhan negara. Generasi muda sebagai penerus bangsa di masa mendatang harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan demi terwujudnya bangsa maju dan cinta perdamaian. Pemirsa, SMP Negeri 38 Medan yang merupakan sebagai sekolah penggerak di Kota Medan melaksanakan acara gebiar profil pelajar Pancasila. Acara ini dirangkai dengan melepas siswa kelas 9 yang dihadiri para pejabat instansi terkait, termasuk orang tua siswa. Di SMP Negeri 38 Medan kemarin, seluruh siswa reguler pagi dan sekolah terbuka dari siswa kelas 7 hingga 9 mengikuti gebiar profil pelajar Pancasila sekaligus melepas siswa kelas 9. Dilakukannya gebiar profil pelajar Pancasila karena sekolah ini adalah sekolah penggerak sudah 1 tahun. Acara ini dikemas dengan menampilkan berbagai jenis tari etnis di Sumatera Utara oleh siswa kelas 7 profil pelajar Pancasila. Sejumlah pejabat hadir diantaranya Camat Medan Marelan, Abu Kosim, tokoh masyarakat Safwan Hayat, Polsek Medan Labuhan, Ramil Medan Marelan. Selain itu hadir pelatih ahli sekolah penggerak Dr. Juni Astel dan Dr. Reni, pengawas sekolah penggerak dan para kepala sekolah SMP negeri serta kepala sekolah anggota SR38 juga perwakilan Bank BNI 46. Pejabat yang hadir memberikan masukan, bahkan pujian atas terpilihnya sekolah ini menjadi sekolah penggerak melalui seleksi ketat dari pemerintah pusat. Bahkan anggota DPRD Kota Medan, Aris Kelanadamanik menyatakan Kepala SMP Negeri 38 Medan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah ini menjadi membanggakan terutama pada kawasan Medan Utara sehingga menjadi SMP negeri favorit saat ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar mengatakan SMP Negeri 38 Medan sebagai sekolah penggerak harus sungguh-sungguh membina siswa profil pelajar Pancasila. Sementara itu Kepala SMP Negeri 38 Medan Rohanim mengatakan acara ini sebagai perwujudan nyata dari para siswa-siswi profil pelajar Pancasila. Pada hari ini kita melaksanakan gebiar profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu program dari kementerian bahwa dari sekolah penggerak itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diwujudkan.
Nah, maka hari ini Sekolah SMP Negeri 38 Medan sebagai salah satu sekolah penggerak mengadakan kegiatan gebiar profil pelajar Pancasila, di mana pada hari ini ditampilkan hasil belajar anak-anak selama 1 tahun. 2 semester ada 4 tema dari 7 tema yang disiapkan oleh pemerintah. Yang dipilih adalah tema kearifan lokal, kemudian iklim global, kemudian suara demokrasi dan kewirausahaan. Nah, jadi harapannya adalah bahwa pembelajaran itu benar-benar nyata dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daripada peserta didik kita. Jadi bagaimana anak-anak kita itu merdeka di dalam mengembangkan potensi dirinya masing-masing, begitu juga guru memiliki paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi guru harus menggali potensi diri daripada peserta didik kita agar mampu mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Acara profil pelajar Pancasila ini dirangkai dengan melepas siswa kelas 9 sebagai upaya membina silaturahmi antara siswa semua tingkatan kelas dan guru, termasuk para orang tua siswa. Ada 2 acara yang kita lakukan selain bagaimana menanamkan, mewujudkan daripada nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hari ini juga dilakukan pelepasan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Dengan harapannya adalah apa yang sudah kami berikan oleh Ibu Bapak Guru, stakeholder yang ada, pengawas, masyarakat, pemerintah, dan orang tua, trisentra, ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membimbing anak-anak, membina agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas berkarakter. Harapannya adalah apa yang sudah kami berikan untuk anak-anak kami ini nanti bisa diterapkan di tingkat sekolah yang selanjutnya dan menjadi generasi penerus bangsa, menjadi anak-anak yang cerdas berkarakter, menjadi generasi emas harapan bangsa. Pada kesempatan ini, seorang siswa kelas 7 menyampaikan secara gamblang tentang 6 profil pelajar Pancasila. Selain itu dilakukan serah terima siswa kelas 9 secara simbolis yang diterima anggota DPRD Kota Medan Aris Kelanadamanik selaku orang tua siswa dan menyerahkan plakat DPRD Kota Medan kepada Kepala SMP Negeri 38 Medan, Rohanim, sebagai cenderamata. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dan Kepala SMP Negeri 38 Medan serta pejabat juga meninjau stand proyek profil pelajar Pancasila. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara bersama Perempuan Berkebaya Indonesia dan Komunitas Perempuan Peduli Sumatera Utara melaksanakan donor darah di pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut di Kota Medan. Kegiatan donor darah bertujuan untuk membantu penderita kanker dan talasemia di Sumatera Utara. Kegiatan donor darah diikuti masyarakat Sumatera Utara dan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara, Nawal Edi Rahmayadi. Kegiatan donor darah ini merupakan gagasan dari Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara setelah mendapat banyak permintaan dari orang tua yang anaknya penderita kanker kekurangan darah untuk melakukan transfusi darah. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2022 mendatang. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara, Nawal Edi Rahmayadi, mengatakan saat ini para penderita kanker di Sumatera Utara meningkat diakibatkan gaya hidup yang tidak sehat dan banyak menderita kanker tidak melakukan tindakan medis namun menggunakan obat-obatan tradisional. Dikatakan, kegiatan donor darah ini sangat membantu bagi para penderita kanker dan talasemia di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, karena para penderita selalu kekurangan darah saat akan melakukan transfusi darah secara rutin 2 minggu sekali. Acara ini adalah permintaan daripada orang-orang tua yang anaknya talasemia dan HIV. Kemarin habis kami bertemu, bersilaturahmi, dan setelah itu saya bercerita dengan Ketua RBI Perempuan Berkebaya, dan dia menyambut antusias sekali, langsung disambut sama dia, "Bu, kami mau, Bu." Dan akhirnya ini terlaksana. Bu, tapi untuk kondisi kanker, penderita kanker di Sumatera Utara saat ini seperti apa sih, Bu? Bertambah terus ya, bertambah terus karena kurangnya sosialisasi mungkin dari kami juga, kecurangan-kecurangan kami. Karena apa? Banyak sekali orang tidak mau berobat ke dokter, dia selalu memakai obat tradisional. Padahal alangkah baiknya kalau medis dulu ya, nanti mungkin bisa didampingi atau bisa diresiko. Jadi mereka ke dokter itu setelah stadium 4, stadium 3 yang sudah obat.
Sementara itu, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Sumatera Utara, Syafitra Elizabeth mengatakan, kegiatan donor darah tersebut merupakan program sosial PBI Sumut untuk dapat membantu para penderita kanker dan talasemia yang saat ini sedang kekurangan darah. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu para penderita kanker dalam melakukan transfusi darah. Kita ini adalah merupakan acara sosial karena kan PBI Perempuan Berkebaya Indonesia Sumatera Utara ini memang kita wacananya adalah beratnya ke bidang sosial. Nah, kali ini kita mengikuti donor darah ini karena kita akan membantu para penderita kanker dan penderita talasemia. Ya, mudah-mudahan ini sangat sangat bisa menolong para penderita untuk yang membutuhkan darah. Jadi kami bangga ikut serta di sini dalam kegiatan memberikan donor darah. Ditargetkan sebanyak 120 kantung darah tersedia dan siap didistribusikan ke Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Sementara itu, pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan melakukan bakti kesehatan dengan menggelar donor darah yang dilaksanakan di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan kemarin. Kegiatan donor darah tersebut merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 tahun 2022. Donor darah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun dalam mengisi HUT Bayangkara yang puncaknya pada 1 Juli mendatang. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian pihak Polres Pelabuhan Belawan kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Kegiatan donor darah ini serentak dilaksanakan di seluruh Polres jajaran Polda Sumut dan Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak langsung memantau melalui virtual. Sedangkan di Polres Pelabuhan Belawan disaksikan langsung Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Sukarman. Donor darah ini melibatkan dokter dari Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan dengan menurunkan tim sebanyak 11 orang dipimpin Dr. Erja serta berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Kegiatan donor darah yang digelar Polres Pelabuhan Belawan menyambut HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022 diikuti peserta dari anggota TNI Polri, PT Pelindo, Dinas Perhubungan, dan wartawan serta masyarakat. Seorang peserta donor darah, Firman, mengakui sangat senang dapat mendonorkan darahnya. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bukit Barisan di Brastagi, Kabupaten Karo, melaunching stasiun pengisian ulang daya untuk kendaraan listrik. Stasiun baru ini akan dibuka 24 jam dan promosi kepada masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan tidak berisik.
Kabar gembira bagi masyarakat yang memiliki kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Karo. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bukit Barisan resmi melaunching stasiun pengisian listrik kendaraan umum yang berada di kantor PLN Brastagi, Kabupaten Karo. Tersedia mesin pengisian daya kendaraan listrik. Peresmian ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo dan pihak PLN memajang beberapa kendaraan dan traktor tangan yang sudah dimodifikasi bahan bakar energi listrik. Dilakukan uji coba dan kemudian konvoi bersama komunitas kendaraan listrik untuk promosi kepada masyarakat agar beralih menggunakan kendaraan listrik yang ramah akan lingkungan. Bupati Karo mengapresiasi stasiun pengisian ulang listrik untuk kendaraan ini. Masyarakat dan wisatawan agar tidak ragu membawa kendaraan listriknya karena sudah ada stasiun pengisian listrik. Penggunaan kendaraan listrik ini juga mengurangi polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang mulai langka. Dengan adanya dari PLN ini, ya ini adalah satu untuk kesehatan masyarakat ke depan nantinya. Walaupun mungkin pada saat ini harganya mobilnya agak mahal, ya, tapi itu adalah satu tujuan untuk yang terbaik, bukan untuk diri sendiri saja, tapi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Manajer PLN UP3 Bukit Barisan, Grahita Gumelar menjelaskan penggunaan alat pengisian listrik ini sangat mudah dengan menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan menggunakan aplikasi yang terhubung pada mesin pengisian listrik. Stasiun pengisian listrik kendaraan ini akan beroperasi selama 24 jam sehingga masyarakat yang memiliki kendaraan listrik tidak akan kehabisan daya dalam perjalanan. SPKLU ini terintegrasi dengan aplikasi, baik aplikasi Charge-in maupun aplikasi PLN Mobile. Jadi pengguna mobil listrik sudah tidak perlu lagi dilayani oleh petugas PLN. Mereka pengguna mobil sudah otomatis dengan mengkoneksikan handphone ke mesin dispenser SPKLU ini sudah bisa langsung menggunakan cas ke mobilnya. Pemirsa, karena data prodik siswa di markup dan masuk ke Yayasan SMA Swasta Kusuma Bangsa, akibatnya salah seorang mantan siswa MAS Islamiyah belum mendapatkan ijazah. Aksi markup data periodik siswa yang dilakukan oleh Yayasan SMA Swasta ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 yang lalu. Terungkapnya praktek markup data prodik siswa MAS Islamiyah Desa Lendut, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara masuk ke dalam data siswa SMA Swasta Kusuma Bangsa berawal dari pengecekan data sistem Pertal PP Kementerian Pendidikan yang merupakan syarat siswa kelas 3 dapat mengikuti ujian akhir. Justru terdapat 3 orang siswa MAS Islamiyah masuk ke dalam data prodik Yayasan SMA Swasta Kusuma Bangsa yang berdomisili di Desa London. Salah seorang wali murid siswa kelas 1 MAS Islamiyah Fitriani mengatakan ia baru mengetahui anaknya yang mengikuti proses belajar mengajar di MAS Islamiyah. Justru data prodiknya masuk ke dalam data siswa SMA Swasta Kusuma Bangsa. Itulah kurang tahunya Pak, sementara anak ini nggak pernah mendaftar di sekolah tersebut, kan gitu. Makanya mungkin pihak sekolah yang disekolahkan di tempat anak ini sekolah memanggil saya lah wali muridnya. Jadi anak ibu sekarang ini kan udah kelas berapa? Udah tamat, baru alumni. Maka mungkin karena tamat ini biar dapat ijazah, jadi ketahuanlah nama anak ini ganda di sekolah yang lain. Duraini Tambunan, orang tua siswa kelas 3 MAS Islamiyah mengatakan anaknya baru tamat dan menyelesaikan pendidikan di MAS Islamiyah merasa cemas karena hingga saat ini anaknya belum menerima ijazah karena terkendala data prodik siswa tersebut masuk ke dalam data siswa SMA Swasta Kusuma Bangsa. Kepala Sekolah SMA Swasta Kusuma Bangsa, Patar Saat Bantoruan mengakui Yayasan SMA Swasta Kusuma Bangsa memiliki siswa sebanyak 533 orang masuk data prodik siswa mereka dan semuanya menerima dana BOS. Dan pihaknya ada menerima siswa dari sekolah lain meskipun tanpa surat pindah dari sekolah asal serta dapat mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya. Jadi surat promosi sudah ada Pak.
orang tuanya sudah datang dan anak sudah datang. Jadi kami bilang, oke Bu, kalau memang anaknya memang sekolah sini, yang penting orang ibu sudah buat form surat pindahnya, baru bapak ibu langsung minta surat pindah dari sekolahnya gitu. Tapi sampai saat ini surat pindahnya belum Pak, belum ada. Pemirsa, Irmawati, siswi SMK putus sekolah karena ketiadaan biaya, sempat viral di media sosial disebabkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi membiayai pendidikannya. Mengetahui hal tersebut, Kapolresta Deli Serdang mendatangi rumah Irmawati di Gang Patria, Desa Tanjung Berawan B, Kecamatan Tanjung Merawa baru-baru ini. Mengetahui informasi adanya siswi SMK yang berhenti sekolah karena keterbatasan biaya sekolah, Kapolresta bersama pejabat utama Polresta Deli Serdang langsung tanggap dan berkunjung ke rumah Irmawati untuk memberikan beasiswa hingga tamat sekolah. Irmawati adalah anak ketujuh dari pasangan Slamet Purnadi dan Laminem. Dalam keseharian ayah, Irmawati bekerja sebagai penjahit sepatu. Kapolres Deli Serdang Kombes Polisi Irsan Sinuhaji mengatakan bentuk kepedulian ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-76 tahun 2022 dengan menjunjung tinggi Polri yang presisi. Polri hadir dan peduli untuk memberikan beasiswa kepada Irmawati hingga lulus sekolah. Ditambah hadiah lainnya berupa tas sekolah, buku tulis, serta perlengkapan sekolah lainnya. Kedua orang tua Irmawati dengan rasa haru mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian Kapolres Deli Serdang dengan memberikan beasiswa hingga anaknya bisa tamat sekolah. Irmawati adalah salah satu dari jutaan anak lainnya yang ingin bersekolah dan bercita-cita ingin menjadi polwan. Kapolresta berharap jangan ada lagi anak-anak generasi penerus yang putus sekolah. Kepada keluarga daripada Ade Irma, kami berikan beasiswa kepada yang bersangkutan dan kami pastikan insya Allah dia bisa melanjutkan sekolahnya sampai tamat SMA. Namun inti sebenarnya adalah bagaimana kita peduli antar sesama sesuai dengan bagaimana yang diharapkan oleh pimpinan Polri, apalagi sekarang dalam rangka Hari HUT Bayangkara. Sementara itu, Kapolresta bersama Wakapolresta Deli Serdang langsung mengantarkan Irmawati ke sekolahnya di Yayasan Pendidikan SMK Tamora 1 di Jalan Irian, Kelurahan Tanjung Morawa Pekan. Kepala Sekolah SMK Tamora 1 Riri Media Putri mengatakan pihak sekolah sangat berterima kasih sekali kepada Kapolresta dan Wakapolresta Deli Serdang yang sudah membantu beasiswa Irmawati sampai tamat. Kalau kesehariannya tetap belajar Pak, seperti biasa, cuman karena kemarin dia nggak sanggup bayar uang sekolah, dia mengundurkan diri. Kalau kami dari pihak sekolah tetap membantu dia. Berapapun dia bayar, nunggak pun tetap kami kasih masuk dan ujian. Mudah-mudahan anaknya lebih maju lagi, kayak kemarin prestasi-prestasinya kembali lagi. Itu aja sih harapan kami. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprofsu 2022, pengurus Federasi Olahraga Petang Indonesia (FOPI) Kota Medan terus berbenah diri melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan tersebut meliputi latihan intensif dan mengikuti berbagai kejuaraan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam seminggu ini yaitu mengikuti kejuaraan cabur petang se-Sumatera Utara yang digagas pengurus KONI Kota Medan. Ketua Federasi Olahraga Petang Indonesia (FOPI) Kota Medan, Abdul Latif Rusdi, mengaku berterima kasih atas penyelenggaraan kejuaraan cabur petang Piala Wali Kota Medan karena pesertanya dari beberapa kabupaten se-Sumatera Utara. Dengan keikutsertaan petang dari kabupaten kota akan menambah pengalaman para atlet Kota Medan di event 2 tahunan tersebut. Ini merupakan agenda tahunan FOPI Kota Medan bekerja sama dengan KONI Kota Medan, berkat dukungan KONI Kota Medan bisa terselenggara kedua kalinya. Jadi kegiatan ini diikuti oleh klub-klub yang ada di bawah binaan FOPI Kota Medan dan juga dari undangan dari daerah lain supaya ada persaingan. Kalau selama tahun lalu yang pelaksanaan pertama itu antar klub Kota Medan aja, kini kita undang ada 3 kabupaten kota yang ikut, yaitu Asahan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai, sehingga
tim-tim yang ikut juga itu dalam rangka persiapan Porprov, sehingga terjadi uji coba. Jadi ajang uji coba juga dalam rangka Porprov ke depan. Terutama memang pembinaan dan sebagai ajang uji coba bagi atlet binaan Kota Medan khususnya supaya bisa punya lawan tanding. Di sini juga turun atlet-atlet Pelada Jangka Panjang PON 2024 sehingga nilai kompetitifnya akan terjadi. Sementara itu, Kadispora Kota Medan diwakili Ika Handayani Tarigan mengatakan, olahraga merupakan kegiatan yang bisa membentuk diri menjadi kuat, disiplin, dan percaya dalam sebuah kehidupan. Hidup sehat merupakan impian setiap manusia, karena dengan sehat akan terwujud apa yang menjadi keinginan. Sehubungan dengan harapan wali kota untuk menjadikan Kota Medan menjadi kota atlet, Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perpanjangan tangan akan terus berupaya membenahi fasilitas olahraga. Peningkatan prestasi olahraga dan pembangunan sarana olahraga. Ya, semoga nanti timbul atlet-atlet yang memang benar-benar bisa kita andalkan di tingkat nasional maupun internasional. Tetap rajin berlatih, terus ikut banyak bertanding, mengikuti kompetisi, dan tetap menjunjung sportivitas. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Masih dengan kami, pemirsa, dalam program Sumatera Utara hari ini, pemirsa, unit pelayanan teknis Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Desa Hutaraja, Kabupaten Taput, melakukan upaya pengembangan dan penyediaan benih berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi petani. Dengan demikian, ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dari pemerintah untuk masyarakat dapat terpenuhi untuk mendorong peningkatan produksi sektor pertanian. UPT Benih Induk Hutaraja dengan cakupan 15 kabupaten diharapkan menjadi salah satu pusat pelayanan informasi ketersediaan benih maupun pemasaran hasil produksi benih, tanaman pangan, dan hortikultura. Di atas lahan produksi seluas 42 hektar, sejumlah varietas tanaman dikembangkan, seperti jagung, kacang tanah, dan padi. Yang terlihat di lokasi dilakukan perbanyakan produksi tanaman bawang merah dan kentang dengan berbagai varietas tanaman lainnya. Pengembangan serta perbanyak benih ini dilakukan agar ketersediaan benih dapat terpenuhi di masyarakat. Di bawah koordinasi pemerintah Profsu untuk penyediaan benih induk aneka tanaman, unit pelayanan teknis Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berada di Desa Hutaraja, Kabupaten Taput, terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada petani, terutama penyediaan benih berkualitas yang disalurkan kepada masyarakat seperti padi gogo varietas Sigambiri. Dan menurut staf seksi perkebunan BBI Hutaraja, Jody Gultom, untuk pengembangan pertanian melalui perbanyakan benih, maka target PAD dapat terpenuhi di dataran tinggi. Perbanyakan benih. Adapun benih yang kita produksi di UPT Biat Gabe antara lain satu untuk
benih daripada kacang tanah, padi gogo. Ini sangat diminati untuk dataran tinggi dan produksinya cukup memuaskan. Pemirsa, penataan lapak pedagang kaki lima di Pasar Baru Penyambungan masih semeraut menjadi salah satu penyebab sepinya para pembeli. Pedagang berharap pemerintah melakukan penataan lapak pedagang, membuat drainase pasar, dan melarang kendaraan masuk ke jalan keliling pasar. Beginilah kondisi pasar tradisional di pusat kota Kabupaten Mandailing Natal yang kurang penataan lapak pedagang. Kesemrautan ini terjadi akibat lapak pedagang berada di akses jalan, sampah berserakan dan tidak ada drainase pasar sehingga sering terjadi banjir. Salah seorang pedagang, Andi, mengatakan akibat pasar tidak tertata menyebabkan masyarakat enggan berbelanja ke pasar ini, sehingga penghasilan para pedagang menurun drastis. Kondisi ini terjadi sejak adanya relokasi pasar akibat peristiwa kebakaran pasar beberapa tahun yang lalu. Meski demikian, pihak pengelola pasar setiap hari meminta retribusi pasar sebesar Rp3.000 dan uang kebersihan Rp2.000. Pedagang berharap pemerintah daerah melakukan penataan pasar sehingga warga merasa nyaman untuk berbelanja ke pasar tradisional ini. Dan angkutan umum tidak mencari penumpang di sekitar pasar untuk menghindari kemacetan. Iya, harapannya pemerintah agak kondusif juga lah. Terkait yang pertama itu ya masalah kondisi jalan lah ya, becek, ditambah parkir-parkir kendaraan becak-becak yang mencari sewa masih berantakan ya. Mungkin ataukah kondisi lahannya sempit bisa jadi, tapi harapan kami agak diperhatikan juga lebih lanjut. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sibiri. Dan saya Ziva Zahrianis. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami tetap menghimbau Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.